お肌のツヤなら負けないわ。私だってブスはいいから罪に罪なやつ。かわいいバカ者。この野郎。やめろってガキを殴る趣味やねえ。まだ大きくなってる。なんとかしたさみんな。くそ防ぐだけで手一杯だ。Oke guys, di part sebelumnya kita udah lihat cerita-cerita mengharukan dan kocak dari anggota Fairy Tail setelah 7 tahun menghilang sebagai pembukaan season 5 dari anime kesayangan kita ini. Setelah ini bakalan ada apa lagi yang terjadi sama Natsu dan kawan-kawan? Musuh kayak gimana lagi yang harus dihadapi mereka ke depannya? Cari tahu jawabannya di part 31 ini ya. Sebelum nonton seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 31. Promo saja koy! Cerita kali ini diawali dengan Happy dan Natsu yang sedang membaca skrip novel buatan Lucy. Yang kali ini ceritanya tentang seseorang tanpa wujud yang membuat takut musuh-musuhnya. Kedatangan Natsu dan Happy tentu saja untuk mengajak Lucy bekerja. Tapi setelahnya, mereka kena usir karena Natsu dan Happy juga sekalian minta makan. Nggak tahu diri ya? Setelah mengusir kedua temannya itu, Lucy pergi mandi dengan menggunakan ramuan dari botol yang dia temukan secara tidak sengaja. Rupanya ramuan itu adalah racikan buatan Lucy 7 tahun lalu untuk menghaluskan dan mencerahkan tubuh. Sambil mandi, Lucy membayangkan betapa asyiknya jika dia menghilangkan wujud seperti tokoh ciptaan di novel. Tiba-tiba, saat Lucy hendak mengeringkan badannya sambil mengaca. Naniこれ本当に透明になっちゃった。ひょっとして古くなって効き目が変わっちゃったんじゃ。そうだ、これって7年前に作った薬なんだ。こんな格好で外に出たら大騒ぎになっちゃう。こうしちゃいられないわ。夏たちに何とかしてもらわないと。Lucy yang panik akhirnya keluar rumah dengan keadaan sama sekali tidak menggunakan baju. Karena kalau dia memakai baju hanya akan menggunakan dirinya semakin terlihat seram. Lucy dengan hati-hati berjalan menyusuri kota untuk pergi ke Guild Fairy Tail. Setelah menghadapi berbagai rintangan seperti digonggong anjing, diraba anak-anak, akhirnya Lucy sampai juga di Fairy Tail, di mana semua orang ternyata sedang gibahin Lucy. Karena kesal, Lucy mencoba berbuat iseng dengan mengganggu mereka dan hasilnya orang-orang di dalam jadi saling baku hantam. やる気か。飯の邪魔すんな。どうしたの急に。オッケー、喧嘩の邪魔だ。7年経ってもまだ仕事が見つからねえのかよ。いちいち動じないのが大人というものだ。 Akhirnya setelah ketahuan, Lucy diberikan pakaian dan membuat si isi guild jadi seram melihatnya. Lucy juga menceritakan alasan kenapa dirinya bisa sampai seperti itu. Para anggota guild pun mencoba membantu keadaannya. Tapi malah jadi seperti main-main. Misalnya Natsu dan Romeo yang mengarah sihir api kepadanya serta anggota guild lain yang mencoba melukis badan Lucy. こそ俺の出番かな。リード。俺ならどうなのや。通ってたんだ。俺ならあえてこう書く。だったら違う髪型も見てみたいです。 Lucy juga sempat memanggil Gemini tapi tentunya tidak memberikan solusi untuk keadaannya. Di saat seperti itu Levi dan Frit yang selesai menganalisa kandungan pada ramuan Lucy mencoba memberikannya sihir pembatalan. Tapi ternyata tidak berefek karena ramuan Lucy sudah berumur 7 tahun dan kandungannya sudah expired. Setelahnya mendadak seluruh ekstensi Lucy perlahan menghilang, bahkan sampai ke barang-barang Lucy. Keadaan jadi tambah mengkhawatirkan ketika semua orang jadi lupa dengan Lucy di sana. いなかったことになるなんて。私はここにいるわよ。エルザ、ハッピー、ウェンディ、チャールル。みんな忘れちゃったの。まあいいか、仕事しようぜ。そんじゃ仕事に行くか。ハッピー、ルーシー、行こうぜ。さあ、そうだ、ルーシー、俺たちの仲間のルーシー。ルーシー。 Akhirnya ekstensi Lucy pun kembali karena Natsu dapat mengingat nama Lucy dan membuat ingatan yang lainnya juga kembali.
Karena terharu, Happy sampai menerjang Lucy untuk memeluknya, membuat Lucy yang kaget tak sengaja melemparkan botol ramuannya dan mengenai seluruh anggota Fairy Tail. Semuanya jadi ikut menghilang. Latar berganti sejenak kepada seseorang yang memimpikan keadaan mengerikan di mana sebuah bangunan gereja terbakar habis. Dan di saat yang bersamaan, di malam itu terlihat seorang gadis yang berpakaian anggun tengah menaiki kereta sambil membawakan sesuatu. Kembali ke Fairy Tail di mana karena keajaiban yang telah diberikan oleh produser Fairy Tail, beberapa hari setelahnya keadaan Guild sudah kembali seperti semula. Terlihat Natsu serta Strauss bersaudara tengah mencangkul tanah sambil membicarakan tentang akan diadakannya festival di gereja, di mana para uskup agung akan menampakkan diri sesekali dalam setahun dan disaksikan banyak orang. Di saat yang hampir bersamaan di gedung Dewan Sihir terreformasi, para Dewan Sihir mendapat laporan dari Lahar tentang adanya kasus pembakaran gereja lagi di sebuah kota. Kejadian itu sudah merupakan kasus ke-30 selama 7 tahun terakhir. Pelaku yang belum bisa tertangkap juga membuat para Dewan Sihir khawatir hal ini akan semakin merusak reputasi dunia sihir. Lahar kembali ke gereja yang dibakar saat itu dan menemukan hal-hal ganjil pada berkas-berkas gedung yang terbakar itu. Di sana Lahar juga menemukan sosok uskup yang ternyata selamat dari insiden karena tidak ada di dalam gereja saat itu. Kasus pembakaran gereja juga sudah terbit di koran penyihir yang sedang dibaca oleh Lucy dan yang lainnya. Di saat sedang bersantai seperti itu, Fairy Tail kedatangan tamu yang rupanya adalah gadis berpakaian anggun bernama Michelle Lobster yang ingin bertemu dengan Lucy. Michelle mengaku sebagai adik sepupu Lucy dan tentu saja membuat semuanya gempar. Bahkan Lucy sendiri pun kaget karena dia tidak ingat dengan sosok Michelle. Michelle segera saja memeluk Lucy sambil mengatakan bahwa dia diutus oleh Jude Hetlevia, ayah dari Lucy, untuk memberikannya sebuah kotak yang berisikan benda dengan bentuk yang aneh. Saat kotak itu dibuka, tak kenapa Sarla jadi terlihat begitu khawatir. なんだこれ。何よこれ。なんでもない。さあ、私も見覚えないと思う。 Di sore harinya Lucy berjalan pulang ke kos-kosannya bersama Michelle. Seraya Michelle mengatakan bahwa Jude sangat bangga dengan jalan hidup Lucy saat ini. Mendengar hal itu, Lucy jadi tersenyum malu sambil mengucapkan terima kasih karena Michelle sudah mau bersusah payah menemuinya. Sesampainya di kos-kosan, Lucy dan Michelle mengobrol tentang beberapa hal sebelum Michelle mengatakan bahwa dirinya sangat berbeda dengan Lucy yang punya mimpi sangat besar. Ketika Lucy mendengar bahwa Michelle tidak mempunyai mimpi atau tujuan apapun di hidupnya, Lucy mengajak Michelle untuk tinggal bersama sekaligus bergabung ke Fairy Tail sebagai pegawai. Keesokan harinya Michelle pun menjadi pegawai di Fairy Tail dan membantu Kinana juga Mary Jane untuk melakukan pekerjaan seperti mencuci baju, menjahit, memasak, dan lain-lain. Kepribadian Michelle yang penuh semangat membuat Lucy merasa ingin melindunginya. Di siang hari, Michelle memutuskan untuk ikut menemani Lucy dan kawan-kawan saat melakukan misi. Meski berbahaya, Michelle bersikeras memohon untuk diizinkan ikut karena dia sangat ingin melihat bagaimana penyihir melakukan pekerjaannya. Di perjalanan, Lucy dan Michelle mencoba untuk menjadi umpan pengalih perhatian, tapi gagal karena musuh yang menghadang nggak normal. Tapi para bandit itu dengan mudah dikalahkan oleh Natsu dan kawan-kawan. お肌の艶なら負けないわ。私だって。ボスはいいから積みに積みに。かわいい。バカ者。よくもピュアな乙女の心を汚らしいわ。ようにしてもらおうか。いかがだったかな。魔導士ってすごい。 Sementara itu di malam hari yang sama, rupanya Mako mengutus Lucky untuk mencari asal-usul Michelle Lobster. Menurut informasi yang didapat Lucky, keluarga Lobster adalah keluarga kaya yang dulunya menjadi jemaat gereja Gentopia. Tapi gereja itu ternyata juga menjadi korban terorisme pembakaran yang terjadi 1 tahun yang lalu. Mako dan yang lainnya hanya bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Michelle adalah korban selamat dari insiden mengenaskan itu. Esok paginya Michelle dan Lucy yang tengah sarapan bersama kembali membicarakan tentang benda yang diberikan oleh Jude. Dan kemudian Michelle menyarankan agar Lucy membuat request ke Fairy Tail untuk mencari asal-usul benda tersebut. Setelah sampai di Guild, Michelle yang membawa-bawa benda tersebut terpleset sesuatu dan menjatuhkan benda yang di tangannya itu. Mendadak saja keanehan terjadi karena benda itu tiba-tiba bergerak sendiri dan memunculkan sinar serta huruf-huruf kuno yang terukir di sana. Makarovnya melihatnya seketika menyuruh Lucy untuk berhati-hati kepada benda itu. Setelah kejadian itu, Lucy langsung sibuk mencari tahu jenis huruf yang terukir di benda aneh pemberian ayahnya itu. Bahkan Lucy dengan terpaksa menolak ajakan
meyakinkan Grey dan Erza untuk ikut bekerja. Juvia yang melihat Grey Erza akan kerja berduaan jadi termakan cemburu. Sementara itu Natsu dan Happy kini tengah memancing ikan di hutan Magnolia karena mereka tidak punya uang cukup untuk membeli makanan. Di sisi lain terlihat juga Laksus yang tengah berjalan di pedalaman hutan dan bertemu Golian. Sihir petir Laksus menarik perhatian Natsu yang langsung saja berlari ke arah sihir petir itu. Rupanya Gajel yang juga melihatnya berlari bersama Natsu. Niat mereka tentunya tertebak. Natsu Gajel ingin menantang Laksus sekali lagi karena merasa mereka tidak menang melawan Laksus saat pertarungan sebelumnya. Masih ingat kan? 君みてえに騒ぐんじゃねラクサスこの辺に住んでたのかえ。なんだ、夏もいたのか。ガジルも。 Laksus yang tadinya tidak mau terlibat apapun akhirnya menyetujui tantangan duel dari kedua Dragon Slayer di hadapannya. Sebelum mereka dihentikan, Wendy yang menyarankan agar duelnya dilaksanakan esok hari saja. Para anggota Fairy Tail yang sudah mendengar duel antara 3 Dragon Slayer itu punya ide cemerlang untuk menyambut duel tersebut. Pada malam harinya festival kecil-kecilan diadakan dan didatangi banyak sekali warga. Gajel bahkan ikut manggung dan bernyanyi. Padahal para warga ingin sekali mendengar Mary Jane yang bernyanyi. Di waktu yang bersamaan, Grey dan Erza yang hanya melaksanakan misi berdua terlihat bingung harus mengobrol apa. Karena biasanya Natsu dan Lucilla yang heboh dan banyak bicara pada mereka berdua. Juvia juga diam-diam mengikuti mereka karena tidak mau Grey mesra-mesraan dengan Erza. Grey dan Erza segera menghampiri musuh yang terlihat dan bergegas melawan mereka. Tapi rupanya Grey meminta Erza agar dia bisa mengalahkan musuh sendirian. Karena musuh di hadapan mereka sekarang adalah orang-orang yang dulu dikalahkan Natsu. Akhirnya di tengah festival itu, duel antara Natsu Gajel versus Laksus akan segera diadakan. Sementara Wendy yang tidak menyangka duel akan tetap dilaksanakan mencari keberadaan Makarov dan memberitahunya bahwa Laksus diajak duel oleh Natsu dan Gajel. Setelah berkeliling sejenak di festival, kini Laksus sudah berdiri di hadapan Natsu dan Gajel untuk siap baku hantam. Sorak-sorai penonton pun terdengar sangat keras. Natsu adalah orang pertama akan berhadapan dengan Laksus dan sama-sama langsung mengeluarkan kekuatan sihir yang hebat. Sampai ketika Natsu maju dan terjadilah... Di tengah festival itu, Makarov yang baru saja tiba saling bertatapan dengan Laksus. Meski Frit meminta Makarov agar mencabut status pengusiran Laksus, tapi Laksus malah pergi begitu saja dari sana setelahnya. Di sisi lain, Lucy kini tengah meminta bantuan Levi untuk mengartikan tulisan kuno di benda pemberian ayahnya. Rupanya tulisan itu adalah huruf Patomelen kuno yang bertulisan waktu akan tiba dan kesengsaraan akan muncul. Lucy yang ingat pernah melihat tulisan seperti itu segera membuka sebuah buku di mana ada tulisan seperti itu. Dan terungkaplah fakta bahwa benda aneh yang ada di tangannya kini adalah sebuah jarum jam yang dipercaya membawa banyak malapetaka. Pada sore harinya, para Exit yang juga ikut mencari keberadaan Gajel dikejutkan dengan kedatangan 3 orang yang sosoknya kayak kenal ya. Selain mereka bertiga, terlihat juga seseorang entah di mana sedang mengendari sesuatu seperti gurita dan terlihat seperti sosok yang kita kenal juga. Kayak pernah lihat gitu ya di Edolas. Tapi mereka bertiga yang ada di hadapan para Exit adalah versi Earthland-nya. Terlihat perbedaan mencoloknya adalah Hookless di Earthland adalah perempuan sementara yang di Edolas adalah laki-laki. Para anggota Fairy Tail yang mencari keberadaan Gajel juga tiba dan terkejut melihat mereka bertiga ada di depan Will. Tentu saja mereka bertiga tidak mengenali Natsu dan kawan-kawannya memanggil mereka karena mengira mereka dari Edolas. Rupa-rupanya pasukan trio itu mengincar Lucy. Waduh, kenapa lagi nih sama Lucy? Tentu saja tidak ada satupun dari anggota Fairy Tail yang akan menyerahkan Lucy. Bahkan mereka tidak memberitahu yang mana sosok Lucy. Pertarungan pun tak terhindarkan di sana karena kedua belah pihak bersikukuh, tidak ada yang mau mengalah. Natsu tentunya menyuruh Lucy untuk kabur dari sana karena musuh belum tahu identitasnya.
Setelah menerima api dari Romeo, Natsu segera menyerang mereka bertiga menggunakan apinya. Tapi ternyata Mary Hooks yang memiliki kemampuan untuk mengontrol tubuh manusia membuat Natsu jadi menyerang ke arah temannya sendiri. Aksi Mary Hooks yang mengendalikan Natsu sempat terhenti karena dilempari batu oleh Kinana yang memberanikan diri melawan walaupun tidak bisa memakai sihir. Tapi itu hanya sementara karena Mary Hooks dan yang lainnya kembali memusatkan perhatian pada serangan dari anggota Fairy Tail yang lain. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Lucy berniat untuk memberitahukan identitasnya namun terhenti karena Michelle terlebih dahulu mengaku sebagai Lucy. Akhirnya musuh dibuat bingung karena semua perempuan Fairy Tail jadi mengaku bernama Lucy. Pertarungan kembali terjadi seraya Koko mengejar Lucy dan Michelle yang disuruh kabur dari sana. あの人たちが気を取られている。 みんなごめん。 Lucy dan Michelle yang melarikan diri rupanya ketahuan oleh Koko. Tapi Koko pun dibuat liar sampai tidak bisa mengejar lagi karena kini Lucy, Michelle bahkan Virgo saling mengaku mereka adalah Lucy. Di malam harinya setelah semua orang sadarkan diri, mereka langsung mencari keberadaan Lucy dan Michelle. Tapi Wendy dan Starla serta Lily kembali dihalangi oleh Koko. Sementara Natsu yang tidak bisa mencium keberadaan Lucy karena bau Lucy terhalang oleh jarum jam aneh itu dihadang oleh Sugar Boy dan sosok musuh yang tadi kita lihat mengendarai gurita. Ternyata sosok itu adalah Bairo versi Earthland yang jauh lebih gagah dan tinggi dibandingkan Bairo Edolas. Di sisi lain mengira mereka sudah aman, rupanya Mary Hooks menemukan lokasi di mana Lucy dan Michelle berada. Michelle mendadak dikendalikan oleh sihir milik Hooks yang mengarahnya untuk jatuh ke jurang. Lucy berusaha keras menghentikan pergerakan Michelle tapi tidak kunjung berhasil. Meski sudah di ujung tanduk, Lucy tetap tidak mau melepaskan pelukannya dari Michelle yang akan segera jatuh. Dan benar saja Lucy jatuh bersama Michelle ke bawah jurang yang curam. Alur cerita anime Fairy Tail Part 31 ini pun mencuramkan. Tuh kan, abis yang kocak-kocak pasti ada aja musuh baru yang lebih menantang hadir untuk mengganggu ketentraman Fairy Tail. Gimana ya nasib Natsu dan kawan-kawan selanjutnya yang kedatangan wajah-wajah yang dikenal versi Earthland? Buat yang suka dengan alur cerita anime Fairy Tail bisa langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Karena kita sekarang udah update tiap hari loh. Rama seperti biasa di sini pamit. Bye-bye.